yang pemaaf. Di hari yang cerah dan penuh warna, ada dua teman bernama Ray dan Yan. Mereka melakukan semuanya bersama-sama dan berbagi banyak tawa. Ray dan Yan dikenal karena kebaikan dan sifat pemaaf mereka. Suatu hari, ketika sedang bermain permainan favorit mereka, Ray tidak sengaja menabrak Yan dan merobohkan menara balok mereka. Balok-balok itu berserakan di lantai, dan Yan merasa kesal. Ray segera menyadari kesalahannya dan berkata, "Maafkan aku, Yan. Itu adalah sebuah kecelakaan. Saya tidak bermaksud merobohkan menara kita." Yan menghela nafas dan menjawab, "Aku tahu itu kecelakaan, Ray. Aku merasa sedih, tapi aku memaafkanmu." Ray merasa lega dan berkata, "Terima kasih, Yan. Aku berjanji akan lebih berhati-hati di lain waktu." Persahabatan mereka semakin erat karena hati mereka yang saling memaafkan. Mereka terus bermain bersama dan bersenang-senang. Beberapa hari kemudian, giliran Yan yang melakukan kesalahan. Saat menggambar, Yan tidak sengaja menumpahkan cat ke buku kesayangan Ray. Ray merasa kesal, tapi dengan cepat teringat bagaimana Yan telah memaafkannya. Ray menghela nafas dan berkata, "Yan, saya tahu itu tidak disengaja, dan saya memaafkan kamu karena telah menumpahkan cat di buku saya." Yan merasa bersyukur dan berkata, "Terima kasih, Ray. Saya akan lebih berhati-hati lain kali, dan aku minta maaf karena telah membuat kekacauan." Ray dan Yan tahu bahwa setiap orang melakukan kesalahan, dan memaafkan itu penting. Mereka belajar bahwa meminta maaf dan saling memaafkan akan membawa kebahagiaan dan menjaga persahabatan mereka tetap kuat. Sejak hari itu, Ray dan Yan berjanji untuk selalu memaafkan dan memahami ketika terjadi kesalahan. Mereka tahu bahwa memaafkan teman membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. Maka, Ray dan Yan pun melanjutkan petualangan mereka, saling mendukung dan berbagi pengampunan di sepanjang jalan. Si ulat yang penasaran. Suatu ketika, di sebuah taman yang indah, seekor ulat kecil lahir. Dia memiliki banyak kaki yang kecil dan suka menjelajah. Ulat ini ingin melihat hal-hal baru dan belajar tentang dunia. Suatu hari, ulat ini melihat sesuatu yang istimewa. Benda itu berbentuk bulat yang tergantung di atas daun. Ulat itu bertanya-tanya, "Benda apakah itu?" Ulat yang penasaran merangkak mendekat dan melihat benda itu adalah sebuah rumah kecil yang disebut kepompong. Di dalamnya, sebuah perubahan ajaib sedang terjadi. Setiap hari, ulat itu mengamati kepompong tersebut. Warna-warna muncul dan sayap-sayap mulai tumbuh. Ulat itu pun berubah menjadi seekor kupu-kupu. Akhirnya, kepompong itu terbuka dan seekor kupu-kupu yang indah keluar. Kupu-kupu itu terbang ke langit. Si ulat merasa takjub. Ia tahu bahwa ia juga bisa menjadi kupu-kupu suatu hari nanti. Dengan penuh semangat, si ulat terus menjelajahi taman. Ia mencicipi daun-daun yang berbeda, memanjat dahan-dahan, dan bertemu dengan teman-teman baru. Seiring berjalannya waktu, ulat itu tumbuh semakin besar. Ulat itu merasakan perasaan aneh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa sudah waktunya untuk berubah. Ulat menemukan tempat yang aman dan membuat rumah yang nyaman yang disebut kepompong. Di dalamnya, ia mulai berubah seperti kupu-kupu yang pernah dilihatnya. Setelah beberapa saat, kepompong itu terbuka dan ulat telah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu itu siap untuk terbang. Kupu-kupu
itu mengepakkan sayapnya dan menjelajahi taman. Ia mengunjungi bunga-bunga dan membuat semua orang tersenyum. Ulat yang penasaran telah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Hal ini menunjukkan kepada semua orang bahwa rasa ingin tahu dan perubahan dapat membawa petualangan yang menakjubkan. Si lebah yang suka membantu. Suatu ketika di sebuah taman yang cerah, ada seekor lebah kecil bernama Bas. Bas dikenal sebagai lebah penolong karena dia suka meminjamkan sayapnya untuk membantu orang lain. Bas tinggal di sarang lebah yang nyaman bersama teman-temannya. Setiap hari, mereka bekerja sama untuk mengumpulkan nektar manis dari bunga-bunga dan membuat madu yang lezat. Suatu pagi, Bas terbang keluar dari sarang lebah untuk mengumpulkan nektar. Saat ia terbang dari satu bunga ke bunga lainnya, ia melihat seekor kepik yang sedang duduk di atas daun. Karena penasaran dan prihatin, Bas hinggap di samping kepik dan bertanya, "Halo, kepik kecil, apa kau baik-baik saja? Ada yang bisa aku bantu?" Kepik mendongak dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Saya tersesat dan saya tidak bisa menemukan jalan pulang." Bas tersenyum ramah dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan jalan. Ikuti aku." Bas terbang berkeliling, memandu kepik melewati taman. Dia menunjukkan tempat-tempat penting dan menunjukkan bunga-bunga yang dikenalnya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di rumah kepik. Kepik berterima kasih kepada Bas sambil tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Bas merasa senang karena telah menolong kepik tersebut. Dia menyadari bahwa menolong orang lain dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sejak hari itu, Bas menjadikannya sebagai misinya untuk membantu orang lain. Dia membantu sesama lebah dalam mengumpulkan nektar, memandu serangga yang tersesat, dan bahkan melakukan penyerbukan bunga untuk membantu mereka tumbuh. Taman menjadi tempat yang ramah, dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang berterima kasih yang menghargai sifat Bas yang suka menolong. Maka, lebah penolong, Bas, melanjutkan pekerjaan pentingnya, menyebarkan kebaikan dan membuat perbedaan dengan satu sayap pada satu waktu. Si anak kucing yang pemberani. Suatu ketika di sebuah rumah yang nyaman, ada seekor kucing kecil bernama Mittens. Mittens sangat pemberani dan suka bermain. Pada suatu hari yang cerah, Mittens sedang menjelajahi halaman belakang rumah ketika ia mendengar suara mencicit kecil dari semak-semak. Karena penasaran, Mittens merayap mendekat dan menemukan seekor bayi kelinci sendirian. Kelinci itu tampak ketakutan dan terlalu kecil untuk melompat pergi. Mittens tahu bahwa ia harus menolong kelinci itu. Dengan lembut ia mengambil kelinci itu di mulutnya dan membawanya ke tempat yang aman. Mittens tetap bersama kelinci itu, menjaganya tetap hangat dan terlindungi sampai induknya kembali. Ibu kelinci melompat dan berterima kasih kepada Mittens atas kebaikannya. Merasa bangga dengan keberaniannya dan bersyukur atas keselamatan kelinci itu, Mittens tahu bahwa membantu orang lain, sekecil apapun itu, adalah bagian penting dari keberanian. Sejak hari itu, Mittens menjadi pelindung halaman belakang. Ia mengawasi setiap hewan yang membutuhkan pertolongan dan bergegas menyelamatkan mereka. Ia mengusir burung-burung pengganggu yang mengganggu tupai-tupai. Dan bahkan menakut-nakuti rakun nakal yang mencoba menyelinap masuk ke dalam kebun.
Hewan-hewan di halaman belakang tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Mittens untuk menjaga mereka tetap aman. Mittens telah menjadi pahlawan di mata mereka, dan mereka menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan meninggalkan hadiah kecil untuk Mittens, seperti kerikil dan bulu yang berkilau. Maka, Mittens terus menjadi teman yang berani dan peduli kepada semua makhluk di halaman belakang. Hal ini mengajarkan kepada semua orang bahwa keberanian berarti membela orang lain, sekecil apapun, dan bahkan seekor kucing kecil seperti Mittens dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Pantai Harta Karun Alam. Suatu ketika, ada dua orang bersaudara bernama Timmy dan Tommy. Mereka pergi berlibur ke pantai bersama keluarga. Mereka sangat senang mencari harta karun dengan menggali pasir pantai. Dengan sekop di tangan, mereka menggali dan menggali. Namun, bukannya emas dan permata, mereka malah menemukan kerang, batu warna-warni, dan kepiting-kepiting kecil yang berlarian di pasir. Awalnya Timmy dan Tommy sedikit kecewa. Tapi kemudian mereka menyadari sesuatu yang ajaib. Harta karun yang mereka temukan adalah keindahan alam di sekeliling mereka. Mereka melihat ombak yang berkilauan, merasakan hangatnya sinar matahari di wajah mereka, dan mendengar burung camar bernyanyi dengan gembira. Mereka melihat lumba-lumba melompat-lompat di dalam air dan menemukan kerang-kerang cantik yang terlihat seperti harta karun. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menyadari bahwa pantai itu adalah harta karun keajaiban alam yang sesungguhnya. Dengan senyum lebar, Timmy dan Tommy berlari menuju keluarga mereka sambil memegang harta karun yang baru mereka temukan. Mereka berbagi kebahagiaan karena telah menemukan keindahan pantai dan keajaiban lautan. Sejak hari itu, mereka tahu bahwa harta karun yang sesungguhnya bukanlah benda-benda yang berkilau, melainkan anugerah alam yang berharga yang ada di sekitar kita setiap hari. Maka, liburan pantai Timmy dan Tommy menjadi kenangan tersendiri dalam menemukan harta karun yang sesungguhnya berupa berbagai macam kekayaan dan kehidupan laut yang mengajarkan mereka untuk menghargai keindahan alam di sekeliling mereka. Pemadam kebakaran yang pemberani. Suatu ketika, ada seorang petugas pemadam kebakaran pemberani bernama Alex. Alex adalah seorang pahlawan karena telah menolong banyak orang dan membuat mereka aman dari kebakaran. Suatu hari, alarm berbunyi nyaring di kantor pemadam kebakaran. Itu berarti ada kebakaran di sebuah rumah di dekatnya. Alex segera mengenakan pakaian khusus pemadam kebakaran dan melompat ke dalam mobil pemadam kebakaran berwarna merah. Dengan siren yang meraung-raung, Alex melaju kencang di jalanan. Mereka tiba di sebuah rumah yang dipenuhi asap dan kobaran api. Dengan menggunakan selang panjang, Alex menyemprotkan air ke arah api. Air membuat api padam. Di dalam rumah itu, Alex menemukan sebuah keluarga. Mereka ketakutan dan batuk-batuk karena asap. Alex membawa mereka keluar, menjauh dari api. Semua orang selamat. Orang-orang bertepuk tangan dan berterima kasih kepada Alex karena telah begitu berani dan menolong. Alex merasa bangga karena telah membantu dan membuat semua orang selamat. Maka, Alex terus menjadi petugas pemadam kebakaran yang pemberani, selalu siap untuk membantu dan menjaga orang-orang tetap aman dari kebakaran.